Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Aquarius, karma Aquarius ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya, gengs ya. Oke, disclaimer dulu, ini bisa resonat bisa tidak. Jika resonat mungkin salah satu energi kalian tarik dalam bacaan ini, jika tidak maka kalian gak boleh baper. Terus ini hanya untuk hiburan semata, namun ada sisi edukasinya ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya ya. Terus yang mau request tema bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe juga untuk channel kedua saya, Panda Bracha School ya. Yang mau beli mutiara, mau beli suping, mau beli titanium, terus konektor hijab dengan sistem dropship dan mutiara serta perhiasan manik-manik dari Bali, bisa kontak WhatsApp. Yang mau private reading, mau terapi juga bisa. Terus untuk Shopee ya, yang mau request yang mau beli gorden dan aksesoris bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden. Oke. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip kartunya ya, jangan di skip iklannya. Oh ya, saya mau sekedar info untuk program baru, ada self healing dan spiritual coaching. Memang itu agak mahal harganya, tapi jaminannya itu adalah garansi bisa sampai sembuh ya. Dan ini ilmunya itu saya sudah praktekkan dan berhasil. Terus dan saya coba ke orang lain dan itu berhasil. Jadi nggak sembarangan ujuk-ujuk saya dapat saya buat ini gitu kan, tapi lebih ke ini sudah berhasil gitu loh ya. Oke, kita mulai ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Oke. Karma Aquarius. Karma Aquarius. Karma Aquarius, the lovers. Six of Cups. Three of Pentacles. Ten of Cups. Ace of Pentacles. Ten of Swords. Oke. Karma Aquarius, jelas terlihat di sini bahwasannya memang adanya yang karmanya adalah kamu dikhianati oleh pasangan kamu atau rekan kerja kamu ya. Dan ya, dan memang akhirnya kamu menyesal gitu. Kamu menyesal dan tapi semoga sih jauh lebih baik ya gitu ke depannya, karena memang nanti saat kamu menemukan sosok seseorang yang lebih baik, dia akan kembali sama kamu ya. Memang kamu memiliki harapan punya keluarga yang bahagia. Dimana sebenarnya ini ada pengaruhnya dari inner child kamu atau permasalahan masa kecil kamu, trauma masa kecil kamu. Tapi ketika kamu bisa menyikapi hal itu, maka hal itu bisa kamu bagi ke orang lain untuk menjadi suatu bahan pelajaran atau masukan ketika kamu bisa keluar dari inner child ya. Ini faktor utama kenapa tanpa kamu sadari orang atau kamu berkhianat ya gitu.
karmanya adalah kamu dihianati. Mungkin kamu sebelumnya sudah mungkin kamu mengkhianati gitu loh ya, atau kamu harus membayar, sorry itu saya harus membayar karma dari orang tua kamu. Mungkin salah satu orang tua kamu ada yang berkhianat ya. Dan akan ada peluang usaha baru ya, akan ada peluang usaha baru, dimana peluang usaha baru itu nanti bisa membuat kamu punya suatu kesibukan ya. Dari suatu peluang usaha baru itu ada orang yang melihat kamu tuh kerjanya tuh rajin, gigih gitu kan, dan akhirnya akan ada yang mengajak kamu kerja sama gitu ya. Di sini ada Dahiropan. Dahiropan di sini seiring berjalannya waktu, ketika kamu memang bisa mengatasi permasalahan ini, ya kamu bisa menjadi orang yang membagikan pengalaman kamu ketika memang ada yang menanyakan hal itu sama kamu ya, dan menemukan win-win solution atau jalan yang terbaik untuk semua gitu. Kamu juga ketika ditemukan suatu permasalahan, kamu nggak menjadi sosok seseorang yang mengkeep semua, tapi lebih ke membagi gitu. Terus dalam mencari solusi permasalahan kamu menjadi sosok seseorang yang lebih mencari orang yang bisa dipercaya untuk dimintai pendapatnya ya. Mungkin dia jauh lebih wise, jauh lebih dermawan, jauh lebih bijaksana gitu kan. Dan akhirnya kamu terbiasa untuk menghandle semuanya sendiri, tapi ya jalannya nggak terlalu lambat dan jalannya nggak terlalu cepat juga gitu. Walaupun memang banyak banget pertentangan dalam diri kamu yang akhirnya membuat kamu mengalihkan semua itu ke pekerjaan ya. Kamu jadi orang yang jauh lebih pasrah, jadi orang yang jauh lebih ikhlas menerima gitu kan, dan gimana baiknya Allah dan alam semesta aja dengan kehidupan saya gitu. Wah, ya walaupun memang jalannya nggak mudah, nggak cepet, nggak mudah, nggak ngebut juga, tapi lebih ke ya udah pelan-pelan, yang penting ada pergerakan. Dan akhirnya rodanya itu kamu akan bisa memutar kembali ya, rodanya akan bisa memutar kembali karena rodanya bisa terputar kembali. Akhirnya kamu bisa hijrah, bisa benar-benar berekspansi atau moving forward, atau ya orang Islam bilang itu ya dia berhijrah semuanya dalam hal pribadi, pergaulan, pemasukan gitu kan, pendapatan, dan ya semua yang dihadirkan ke kamu dalam hal perasaan atau percintaan ya khususnya gitu, kamu sudah tahu mana yang terbaik untuk diri kamu, namun kamu belum mau memulai itu semua. Lebih memilih untuk fokus ke dalam diri kamu sendiri. Tapi kamu sudah tahu sebenarnya mana yang terbaik untuk diri kamu ya. Oke, kita ke soul journey. Karma Aquarius. Karma Aquarius. Service ya, banyak banget hal-hal yang kamu rubah dalam hidup kamu ya. Berhijrah tadi ya, mungkin kamu lebih banyak membantu orang lain ya, dan bisa membayangkan dalam artian memvisualisasi atau imagination, membayangkan law of attraction, visualization, afirmasi gitu kan.
hal-hal yang baik, dan akhirnya akan datang ke diri kamu juga untuk hal-hal yang baik. Dan di sini ada courage, kamu akhirnya bisa menemukan kekuatan-kekuatan dalam diri kamu. Yang positif kamu tingkatin, yang negatif kamu kurangi kalau bisa dihilangkan, dan akhirnya kamu lebih punya harga diri ketika memang kamu bisa berhijrah melewati ini semua. Ya, ketika memang ada yang berkhianat sama kamu, ya, atau kamu ditikam dari belakang, yang akhirnya kamu sampai titik nol. Mungkin dulunya kamu pernah seperti itu, atau ada karma dari, atau kamu harus membayar karma orang tua kamu. Mungkin orang tua kamu ada yang seperti itu, sorry itu saya gitu. Tapi biasanya memang ada anak yang itu akan menjadi suatu karma untuk anaknya, dia harus membayar karma, itu ada loh ya gitu. Tapi don't worry ya, itu semua memang sudah jalannya Allah gitu loh ya. Oke, sebentar ya, saya skip dulu. Oke, kebetulan saya habis buat teh manis, teh hangat ya, karena saya sedang tidak puasa, sedang datang bulan, pinginnya sih puasa Daud lagi. Terus ya kamu juga jadi lebih memperluas pertemanan kamu gitu loh ya, dan lebih banyak humor gitu. Hikmah ya, itu karma itu kan ada yang baik ada yang buruk ya, tapi kalau ini kan kita nggak menjudge karma baik atau karma buruk, tapi lebih ke karmanya apa gitu, lebih ke umum ya gitu ya. Sekali lagi, karma Aquarius, your purpose is joy. Kamu memiliki tujuan hidup yang kamu jalankan dengan menyenangkan, maka hasilnya pun insya Allah akan menyenangkan ya. Dan hidup itu seperti gelombang, dia ada pasang ada surut ya. Dan kamu lebih banyak punya waktu untuk me time atau sendiri ya. Dan something bigger is on the way. Ketika kamu memang sudah healing, sudah sembuh, maka hal besar itu akan datang ke diri kamu. Tapi kamu harus healing dulu, harus sembuh, itu sebagai hadiah dari Allah ya gitu. Ketika kamu enggak healing, ketika kamu enggak sembuh, maka kamu ya nggak dapat hadiahnya gitu loh ya. As simple as that gitu. Tapi kamu harus bisa healing dulu. Teh celup sama teh tubruk tuh enakan teh tubruk ya. Dan ketika ada suatu, kan kamu ini banyak bantu orang ya, ketika memang itu bisa menginspirasi ya lakukan gitu loh. Siapa tahu dari kamu bisa menginspirasi itu membuat orang lain tuh bisa jadi terinspirasi dengan perbuatan kamu ya, dan bisa mengikuti, dan itu pahalanya luar biasa. Compassion for all, bagikan kasih sayang kamu kepada semua orang, nanti akan hasilnya maka ya kamu akan balik ke kamunya bagus ya. Dengerin tubuh kamu, mungkin ada pengaruh dari kejadian yang sudah terjadi, baik organ dalam maupun organ luar ya. Baru aja saya bikin teh dan keluar kartu ini. Hadir ketika kamu memang sedang minum teh, coba hadirkan ketakutan kamu, di mana ketakutan kamu itu mungkin ya, dimana ketakutan kamu itu akhirnya mungkin bisa kamu netralisir atau cooling down dengan minum teh ya. Oke.
Karma Aquarius. Harus keluar dari zona nyaman. Kalau kamu nggak keluar dari zona nyaman, nggak bisa gitu loh ya. Kamu harus keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman itu bahaya ya, orang jadi gitu-gitu aja, nggak kreatif. Kalau dia keluar dari zona nyaman, dia banyak perubahan, ilmu baru, kepribadian yang jauh lebih baik ketika dia memang bisa keluar dari zona nyaman. Dan a very climax approach ya, dimana benar-benar klimaks, benar-benar puncaknya ketika memang semua ini bisa healing, bisa sembuh, dan be bold and make the first move. Jadi orang yang lebih bisa inisiatif dalam bergerak, dalam bertindak ya. Dan kamu jangan ragu untuk jadi pioner gitu dalam segala hal ya gitu. Terus di sini ada prosperity lies ahead, dimana memang kamu harus lebih percaya sama diri kamu ya, karena ketika kamu bisa melewati ini semua, nanti kamu akan punya keberlimpahan terutama finansial. Tapi ya kalau kamu gak hijrah ya, kamu gak bisa. Karena memang pengkhianatan itu adalah, kamu gak usah takut, sebenarnya itu adalah titik balik kamu di saat kamu titik nol. Tergantung dari kamu yang kamu mau bangkit atau enggak. Ketika kamu memang bisa bangkit, misalkan fokus ke peluang usaha baru, nah dari situ kan orang lihat, oh ternyata kamu rajin, ternyata kamu punya punya keberanian untuk bertindak, inisiatif. Jadi orang lihat, oh nih kayaknya orang bisa deh, kayaknya ini orang bisa deh untuk bangkit gitu kan, untuk bangkit, untuk membangun usaha baru dari nol. Dan akhirnya kamu bisa berhasil karena ada harapan-harapan yang terwujud, keberlimpahan finansial bisa kamu dapet gitu loh ya. Kamu bisa beli barang-barang mewah, properti mewah, dan ya it's life gitu. Ketika kamu memang bisa healing, bisa sembuh, maka something bigger is on the way ya. So the word the real you ini bisa memperkuat kalau Three of Pentacles, jelas ya. Akhirnya kamu bisa menunjukkan siapa diri kamu tanpa kamu show off, tanpa kamu pamer. Orang bisa melihat diri kamu. Ini adalah momentum yang baik energinya, jadi jangan disia-siakan waktunya kamu untuk bangkit. Dan kamu juga akan mempunyai siklus percintaan romantis yang baru, ketemu dengan pasangan yang sesuai gitu kan, yang sama-sama berimbang sama kamu, dan harapan-harapan kamu bisa terwujud ya. Terus di sini cinta sejati kamu akan ketemu dengan cinta sejati kamu, dan melakukan pertunangan ya, the lovers, dan mungkin akan ada yang menikah gitu ya, saya juga nggak tahu, atau ke jenjang serius, ke jenjang satu tingkat lebih serius, contohnya dari pacaran ke nikah, atau dari pendekatan ke pacaran ke tunangan ya. Bisa jadi itu memang cinta satu-satunya orang yang tepat untuk kamu dan cinta sejati kamu. Wedding
akan ada yang melangsungkan pernikahan, dan biarkan teman-teman kamu yang membantu untuk ngejodohin atau bikin IO atau ngebantuin perintilan-perintilan kamu ya. Terus word wedding for, dimana memang ini divine timing, waktunya yang tepat untuk kamu bisa waktunya yang tepat untuk kamu bisa sembari menunggu seseorang itu ya, kamu sembari menunggu seseorang itu ya, kamu akhirnya bisa melayakkan diri kamu menjadi seseorang yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi dapatnya makanya seimbang. Dan ekspresiin cinta kamu kalau kamu memang sudah ketemu orangnya, karena kode-kode itu biasanya nggak mempan gitu, orang kan nggak semua tahu kode-kode ya, mungkin dengan menggoda sedikit ya. Dan karmanya adalah kamu diharuskan merilis mantan kamu ya. Jadi ketika memang ini memperkuat kartu Three of Pentacles juga, ketika ada memang orang di masa lalu yang hadir dalam kehidupan kamu, kamu harus merilis itu, kamu nggak boleh balikan sama mantan ya. Semua sih terserah sama kamu, cuman saran saya kalau memang dia sudah tahap keterlaluan melakukan kesalahan yang fatal gitu loh. Kalau buat saya kesalahan fatal itu ketika sudah kena ke keluarga dan saudara, itu udah fatal buat saya. Nggak akan saya maafin, tapi nggak akan saya pernah lupain ya gitu. Oke. Karena Aquarius meditate. Kamu lebih banyak bermeditasi mungkin ya, lebih banyak meditasi, lebih banyak menyendiri, dimana hal itu akan bisa membuat kamu jadi introspeksi ke belakang ya, hanya untuk melihat ke belakang, dimana ada hal yang nggak bisa lagi kamu pertahankan gitu loh ya. Ya mungkin kamu salah satu penyumbang kenapa kekasih kamu seperti itu gitu, atau kenapa rekan kerja kamu seperti itu, atau kamu bisa melakukan di waktu senggang terapi air seperti ini ya gitu. Ambil gelas dan taruh di depan kamu bayangkan kamu merem uap-uap air itu mengelilingi tubuh kamu dan terserap oleh pori-pori kamu, dimana 70% badan kita ini adalah air gitu ya. Jadi ya, kalau bisa sih airnya didoain dulu ya gitu, karena air yang didoakan itu kan dia bentuknya kan sparklingnya bagus ya. Untuk yang sudah menikah, perbanyak melakukan hubungan seksual ya. Terus dekatkan diri kamu sama keluarga kamu ya, habiskan waktu kamu dengan teman-teman kamu, let your friends help you. Mungkin dari situ kamu bisa ketemu dengan pasangan yang lain, kamu bisa kamu bisa punya peluang usaha baru, kenal sama high quality jomblo gitu kan. Dan make an altar, dimana coba kamu buat ruang kecil di sudut rumah kamu itu altar, atau untuk yang muslim musola tuh, biar bisa kamu tempat bermeditasi ya gitu. Terus di sini ada yogi karma Aquarius. Fear begins in the head, courage does also. Kekhawatiran itu dimulai dari kepala, sama dengan keberanian. Courage ya, di dalam kamu kesendirian, meditasi, kontemplasi, kamu menemukan keberanian dalam diri kamu. Dari kepala kamu, gue harus berani gitu kan. Dan fear, kekhawatiran, jangan ada rasa kekhawatiran dan lain-lain ya. Terus ya, kamu akan mendapatkan kedamaian dan dimulai dari diri kamu. Ketika kamu sudah berdamai, maka insya Allah ke depan jalannya baik-baik aja. Tapi ketika kamu memang belum berdamai sama diri kamu, udah berantakan. Jadi momen di sini adalah momen kamu untuk lebih
banyak introspeksi, kontemplasi gitu. Ternyata kamu belum berdamai sama diri kamu, dan itu ternyata efek dari trauma masa kecil atau inner child ya. I'm a gift for this world. Kamu lebih banyak memberi untuk dunia ya. Dan it's never too late for a change. Kamu bertransformasi menjadi seekor kupu-kupu, atau kamu menjadi seseorang yang bukan seekor ya, tapi kamu kan orang gitu. Jadi seorang yang seperti kupu-kupu bertransformasi menjadi jauh lebih baik. Dan watch out, don't believe everything you think. Perhatikan, jangan percaya apapun yang kamu pikirkan ya. Kamu nggak males, tapi kamu cuman kamu tuh orangnya penuh motivasi, tapi kamu cuman lagi ngecas diri kamu aja gitu loh ya. Dan go where your heart carries you. Pergilah kemana hati kamu membawa diri kamu gitu loh ya. Biarkan. Dan memang kadang waktu itu seperti lama, karena kalau memang beban-beban itu belum kamu angkat, belum kamu hilangkan, memang terasa berat dan lama satu hari itu. Jadi wajar gitu ya. Oke, jadi Aquarius ya, karma apa yang akan kamu terima ya, yaitu tadi pengkhianatan orang ketiga. Nah, tapi nanti ketika kamu sudah healing, sudah sembuh, kamu sudah bisa settle ekonomi kamu gitu kan, orang di masa lalu akan datang untuk rekonsiliasi. Tapi diminta memang kamu harus merilis mantan kamu, dan lebih baik kamu menemukan cinta sejati kamu, orang baru ya gitu ya. Oke, kalau menurut saya readingan untuk zodiak Aquarius sudah selesai. Terima kasih atas kebaikan kalian. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.